Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia 101.1 FM Arwana Radio. Berjumpa lagi dengan saya, Bang Denny, di acara kabar Sekilas Kedu. Acara yang menyajikan informasi kabar peristiwa yang terjadi di Karesidenan Kedu dan sekitarnya. Selamat mendengarkan. Di kabar pertama kali ini ada kabar dari warga Salam Magelang yang akhirnya ditemukan. 4 hari tenggelam, warga Salam Magelang akhirnya ditemukan. Di News Kebumen, pencarian seorang warga Salam Kabupaten Magelang yang hilang di perairan pesisir pantai Ayah Kebumen selesai. Korban telah ditemukan pagi tadi. Sebelumnya, Nugroho 50 warga perbutan Desa Bulon, Kecamatan Salam Kabupaten Magelang dilaporkan terjatuh saat memancing bersama rekannya. Rekannya berhasil selamat, sementara Nugroho hilang di bawah arus laut. Proses pencarian yang melibatkan kantor SAR Cilacap selama 4 hari membuahkan hasil. Tadi pagi pukul 8.15, korban ditemukan. Kondisinya sudah meninggal dunia. I Nyoman Sidakarya selaku kepala kantor pencarian dan pertolongan Cilacap mengatakan pertama kali korban ditemukan oleh salah satu anggota SAR Jetis yang kebetulan sedang menjaring ikan. Anggota itu kemudian melaporkan posko induk SAR sedang melakukan pencarian di area pantai pasir. Setelah mengetahui berita tersebut, kemudian kita langsung berangkat untuk evakuasi dengan menggunakan perahu jukung lewat pantai Lok Gending, Kabupaten Kebumen, kata beliau. Korban ditemukan di 12 nautis mil sebelah barat daya, tepatnya daerah perairan Karangpagis, Prajon, Jati Amba, Kecamatan Nusa Wungu, Kabupaten Cilacap. Setelah dievakuasi, korban kemudian dibawa ke RSUD Kebumen. Kemudian ada kabar kedua dari Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Kidul membuka rekrutmen puluhan tenaga medis dan non-medis. Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul membuka lowongan tenaga medis dan non-medis sebagai perawat kontrak non-medis non-PNS. Waktu pendaftaran secara online dapat dilakukan pada tanggal 18 sampai 19 Juni 2020. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul, dalam perekrutan ada beberapa tahapan prosesnya yang dilakukan secara online. Namun saat wawancara tetap dilakukan secara tatap muka. Nantinya, tenaga tersebut akan ditempatkan di Rumah Sakit Umum Daerah Sabtosari sebagai Rumah Sakit Darurat COVID-19. Sebagai Rumah Sakit RSUD Sabtosari akan melayani pasien COVID-19, sedangkan untuk pasien umum sementara waktu belum dilayani. Total yang dibutuhkan sebagai pegawai kontrak di RSUD Sabtosari yakni sebanyak 97 orang. Dari jumlah tersebut, jumlah 50 formasi bakal diisi oleh tenaga kesehatan, lalu 47 formasi merupakan tenaga non-kesehatan. Bagi yang akan mendaftar, beberapa persyaratan diantaranya berusia minimal 21 tahun dan maksimal 40 tahun pada tanggal 1 Juli 2020. Secara rinci, calon pelamar bisa mengetahui pengumuman maupun persyaratan untuk mendaftar sebagai tenaga kontrak di website Dinas Kesehatan Gunung Kidul. Kabar ketiga, seorang pria di Salam Magelang ditemukan meninggal di dalam mobil. Seorang pria ditemukan meninggal di dalam mobil di ruas Jalan Magelang, Yogyakarta kemarin, tanggal 17 Juni 2020, sekira pukul 21 malam. Sontak membuat geger warga desa Jumoyo Salam. Menurut Kepala Polisian Sektor Salam AKP Dimas Bagus Prandoyo, saat itu ada warga yang mencurigakan karena melihat minibus Mazda bernopol H8906EB berhenti dengan posisi hampir di tengah jalan, yakni di Jalan Magelang, Yogyakarta, tepatnya di Dusun Tegalsari, Desa Jumoyo, Kecamatan Salam. Warga sempat curiga karena mobil itu terparkir agak ke tengah jalan, padahal di dalam mobil ada orangnya. Seseorang warga bernama Supriyadi mencoba menghampiri mobil tersebut. Ia berencana meminta agar mobil dapat ditepikan karena berada di tengah jalan
dan bisa menimbulkan bahaya. Ketika saya datangi, sepertinya kok supirnya tidur. Ini tidur, pingsan, atau meninggal. Di situ saya nggak berani ngapa-ngapain, katanya. Karenanya, seorang warga berinisiatif melapor ke Polsek Salam. Tidak berselang lama, polisi bersama Damkar Kabupaten Magelang, tim gugus tugas Kecamatan Salam, dan Koramil Salam datang ke lokasi. Kemudian ada kabar keempat dari Kabupaten Magelang, yakni 2 hari zero kasus positif di Magelang. Masyarakat tetap diminta waspada. Kasus positif COVID-19 di Kabupaten Magelang tidak mengalami penambahan dalam 2 hari terakhir hingga kemarin tanggal 17 Juni 2020, sehingga jumlah positif yang ditemukan saat ini sama seperti data sebelumnya, yakni 137 orang. Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Magelang, Nanda Cahyadi Pribadi, menuturkan dari 137 tersebut, sebanyak 87 orang dinyatakan sembuh, kemudian 46 orang dirawat dan isolasi mandiri, serta 4 orang lainnya telah meninggal beberapa waktu yang lalu. Selanjutnya, untuk pasien dalam pengawasan atau PDP, per tanggal 17 Juni 2020 ada tambahan 3 orang, yakni berasal dari Kecamatan Candimulyo, Ngablak, dan Secang. Meski ada tambahan, namun juga dibarengi dengan 3 PDP sembuh dari Kecamatan Secang 2 orang, dan lainnya dari Kecamatan Pakis, sehingga jumlah PDP saat ini tetap 37 orang. Jelasnya, karenanya, jumlah PDP yang sembuh kini menjadi 170 orang, dari sebelumnya 167 orang dan bertambah 3 orang. Sedangkan jumlah kumulatif PDP saat ini ada 237 orang. Dengan rincian 30 PDP meninggal dunia, 170 yang sembuh, dan 37 lainnya sedang dirawat. Kemudian ada kabar keempat, yakni jadwal ruas Magelang hindari kemacetan. Sejumlah ruas jalan utama di Kabupaten Magelang akan diperbaiki hari ini, tanggal 18 Juni 2020. Perbaikan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Pengguna jalan diminta menghindari jalur itu jika tidak ingin terjebak macet. Dilansir dari laman LPSE, kegiatan tersebut bagian dari preservasi jalan ring Surat Secang Keprean dan Keprean Muntilan Salam. Secara bertahap, kegiatan ini melakukan perbaikan di jalan utama. Perbaikan sudah dilakukan sejak beberapa hari yang lalu. Dilansir dari laman resmi Satlantas Polres Magelang, kegiatan perbaikan akan dilakukan di sejumlah titik. Lebih baik pengguna jalan menghindar jalur ini untuk sementara waktu. Kemudian ada kabar ke-6, yakni 7 remaja diamankan warga di Magelang. Ini penjelasan polisi. Tersebar luas di media sosial video sejumlah pemuda sedang dikerumunin warga di Dusun Bledor, Desa Ngasina, Kecamatan Grabak, Magelang. Terlihat di video, para pemuda tersebut ketakutan. Mereka duduk dengan melindungi kepalanya di dalam rumah milik salah satu warga. Salah satu pemuda tersebut mengenakan jaket warna coklat muda, terlihat sempat dipukul oleh salah satu warga di bagian kepalanya. Pemuda itu pun mencoba bergerak, namun salah satu warga lain menendangnya hingga terjungkal. Beruntung beberapa warga lain di tempat tersebut mencoba melindunginya. Kami mencoba mengkonfirmasi video tersebut kepada Kapolsek Grabak AKP Joko Hiru. Dia menjelaskan jika kejadian itu adalah salah paham. Para pemuda tersebut berjumlah 7 orang dan hanya salah paham saja. Jelasnya kepada kami siang ini. Kejadian bermula saat 7 pemuda berinisial RS, BG, IF, WK, SP, AG, dan R yang merupakan warga Kopeng memancing di daerah Bledor Grabak. Awalnya mereka memancing di pemancingan umum, kemudian berpindah ke kolam lain. Aksi mereka pun diketahui warga, kemudian mereka dibawa ke salah satu rumah untuk dimintai keterangan. Ketujuh pemuda itu dikiranya warga ingin mencuri ilmunya. Karena situasi menjadi tidak kondusif, ketujuh pemuda itu diamankan ke Mapolsek Polsek Grabak. Setelah menjelaskan situasi yang sebenarnya dengan didampingi pihak kepolisian, akhirnya selesai dengan baik-baik saja, pungkasnya.
Kemudian ada kabar terakhir, yaitu dari Kabupaten Wonosobo. Warga Wonosobo ditemukan di dasar Waduk Wadas Lintang. Tim SAR gabungan berhasil menemukan warga yang tenggelam di Waduk Wadas Lintang pada tanggal 17 Juni 2020. Diketahui korban bernama Kuatno, 40 tahun, warga asal Dukuh Paras Desa. Kepala Basarnas Semarang Nur Yahya mengungkapkan peristiwa terjadi kemarin sore hari. Ketika itu korban hendak pulang dari sawah dengan menyeberangi Waduk Wadas Lintang menggunakan sampan. Saat sampai di pinggir muara, sampan malah terbalik hingga membuat korban jatuh dan tenggelam. Dia menjelaskan pihaknya sedang mendapat informasi tersebut langsung memberangkatkan satu tim rescue. Operasi pencarian dan pertolongan disertai alur peralatan SAR air lengkap pun dilakukan. Setelah beberapa waktu, akhirnya korban ditemukan di tengah waduk dalam keadaan meninggal dunia. Jelasnya, kondisi saat itu kedalaman muara waduk Wadas Lintang kurang lebih 7 meter dan lebar 10 meter. Setelah pencarian dengan penggunaan jaring korban dan berhasil ditemukan, korban dibawa ke rumah duka. Dengan ditemukannya korban, maka operasi SAR dinyatakan selesai. Kemudian kembali ke satuannya masing-masing. Sekian berita pada hari ini, Kamis 18 Juni 2020. Saya Mas Denny, pamit undur diri. Sampai jumpa di hari besok di jam yang sama. Jangan lupa tetap patuhi aturan pemerintah dan selalu menerapkan protokol kesehatan. Stay home, stay healthy. Salam Radio Arwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.